Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan kembali merangkum film yang berjudul Elite Squad tahun 2007. Oke dulur, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja ke filmnya. Traficantes armados até os dentes. Film berlatar pada tahun 1997, di mana pada saat itu negara Brazil tengah dilanda kriminalitas yang sangat tinggi, yang mana hal tersebut mengganggu kedamaian para pemain ML untuk tetap push rank. Peran tertinggi didapati oleh gangster yang menjadi keresahan terbesar di negara tersebut, disusul dengan penggunaan narkoboy sudah menjamur di masyarakat negara itu. Scene dimulai di sebuah konser Ari Lasso yang dipenuhi warga lokal. Mereka yang tengah asik berdansa seketika dibuat geram ketika melihat kumpulan polisi datang meminta jatah bulanan pada mereka. Belum sempat melakukan transaksi, di atap ternyata ada 2 orang polisi yang ingin menggagalkan operasi mereka. Os convencionais não são treinados para guerra. Se as convencionais não são treinados para guerra, ou se corrompe, ou se omite. No Rio de Janeiro, quem quer ser policial tem que escolher. Matias fizeram a mesma escolha que eu tinha feito 10 anos antes. O BOP é outra polícia. Scene berpindah pada pasukan yang paling ditakuti. Pasukan itu bernama BOAF. O nosso símbolo mostra o que acontece quando a gente... Eu sou do BOP, da tropa de elite da polícia militar. Não consegue dar jeito. E no Rio de Janeiro. E foi aí que o Neto e o Matias entraram na minha história. 6 bulan sebelumnya, 2 perwira yang kita lihat di awal film, yakni Neto dan Matias, baru saja ditempatkan di kepolisian setempat. Mereka berdua merupakan polisi jujur yang sudah mengenal satu sama lain dari kecil. Setelah melapor, Neto ditugaskan di divisi mekanik bersama atasannya Fabio. Lalu Matias ditugaskan untuk mengelola berkas-berkas perkara. Essa pilha de papel, cada folha é uma ocorrência. Divisi mereka berada amatlah menggambarkan sifat mereka berdua nantinya. Nota sering bertindak tanpa berpikir dulu, sedangkan Matias adalah sebaliknya. Já o Matias pensava demais antes de agir. Di kantor barunya, mereka sibuk melakukan pekerjaannya masing-masing. Di sini Note kewalahan ketika mengetahui banyak onderdil baru yang ditukar dengan onderdil lama, sehingga membuat banyak mobil tidak dapat dipakai. Sementara itu, Matias yang bercita-cita menjadi pengacara sedang masuk kuliah di tempat yang mayoritas siswanya amat membenci politik. É privilégio ter policial assim. Matias nunca deu bola para isso. Ele queria ser precisava de substituto. Não ia ser. Singkat cerita, Maria adalah teman Matias, ia yang tidak mengetahui pekerjaan aslinya, lalu mengajak Matias mengunjungi LSM di perkampungan gangster tempatnya bekerja. Maria menerima Matias bantuan untuk mencarikannya tempat magang. Di siang hari, ia dan teman-temannya pergi untuk kerja kelompok. Di tengah kerja kelompok, Matias kaget melihat Edu yang santai membakar gele di depannya. Tidak mau identitasnya terbongkar, Matias membiarkan mereka dan menolak tawaran teman-temannya ini. Mas já que tava, tinha que dar o flagrante e autuar os Selesai kerja kelompok, Matias pun pergi bersama Maria dan seorang bocil yang sedang diasuh oleh Maria. Setelah mengetahui ada yang bermasalah mengenai penglihatan si bocil, Matias berjanji akan memberikannya kacamata minus. Sesudah menjemput si bocil, mereka semua pergi mengantarkannya. Belum sempat mengantarkan mereka, Matias melihat sekumpulan gangster bersenjata dan akhirnya ia memutuskan untuk pulang. Faz ONG em favela sem autorização do dono do morro. Keesokan harinya, BOAF sedang mengadakan apel pagi sebelum mengamankan wilayah yang akan dikunjungi Paus nanti. Di malam harinya, pasukan yang terkena sadis langsung menuju tempat operasi dijalankan. Di sana mereka berhasil menahan seorang bocil yang sedang mabok komik dan juga ngelem.
Tanpa berlama-lama, Kapten Nascimento memberikan isyarat untuk menyergap. A missão tem sentido. Operação do... Alinha todo mundo aqui na minha frente. Setelah membariskan satu persatu para pemuda-mudi, Nascimento menarik paksa salah seorang dari barisan tersebut demi mencari informasi mengenai sang bandar. É você que financia essa merda aqui! Então, vê só! Quem tava com a carga? Karena tidak mendapatkan informasi apapun, akhirnya ia memerintahkan anggotanya untuk membawa anak itu. Quem tava com a carga? Seu viado! Aponta agora! Aponta agora! Aponta agora! Quem tá... Karena ketakutan, anak itu pun menunjuk bandar narkoba yang berada di barisan tersebut. Esse aqui de jaqueta? É tu mesmo, filha da puta! Pedi o direito de poder enterrar o meu filho. Keesokan harinya, ibu dari anak itu menemui Nascimento. Ia memohon agar Nascimento membantu mencari mayat anaknya. Mendengar hal ini, Nascimento larut dalam rasa bersalah. A mãe do fogueteiro me fez sentir remorso. Traficante mata fogueteiro que... Nós não matamos o seu filho. Era sim, senhor. O filho da senhora era do movimento. Scene kemudian berlanjut di toko underdeal di mana Neto bersama Fabio. Ia awalnya mengajak Fabio untuk membantunya mencari underdeal agar permasalahan di divisinya cepat selesai. Sayangnya Fabio sama sekali tidak peduli. Ia malah sibuk merebutkan kembali tempat biasanya ia mencari nafkah. Fabio kesal karena wilayahnya diambil. Ia juga mengabaikan Neto. Não dá, padrinho. Vim buscar minha merenda. Neto akhirnya pulang dengan tangan kosong. Mengetahui hal itu, Neto tersadar bahwa sistem kepolisian tempatnya bekerja amatlah korup. Anggota satu dengan anggota lainnya tidak segan-segan saling mencuri. Pode, meu irmão. E o Ademar é amigo do batalhão. O sistema transformou a proteção num negócio. Bukan hanya Neto yang menyadari hal tersebut, Matias pun mengalami pengalaman yang sama. Setelah mendengar kelakuan komandannya yang sering merekayasa tempat kejadian perkara, yaitu dengan cara memindahkan mayat dari wilayahnya ke wilayah kantor lain demi menjaga integritas kesatuannya. Mengetahui hal itu, Matias memutuskan untuk kacu. Quando o Matias defendeu a polícia na faculdade, ele ainda não conhecia Maré 1 no 9. Os copos, segundo informações... o batalhão. O responsável tem que correr atrás. Os copos se encontram em área de maré 1 no 9. Comandante safado que reduz a criminalidade joga se mudar o local do crime do que localizar na área de outros batalhões. Di malam hari, Matias terlihat bersama Neto. Semenjak kejadian tadi siang, Neto yang tidak sabar berencana untuk mencuri uang dari pemilik usaha komandannya yang biasa mencuri uang. Matias pun bergerak membantu Neto mencuri uang komandannya demi membeli order deal. Quando o Neto liberou a moto, o Matião burrice. São 10 viaturas na rua agora. Era brilhante, mas também era uma... Rencana mereka berdua berjalan lancar. Sang komandan tidak tahu-menahu mengenai orang yang berani mencuri darinya. Dengan demikian, ia menuduh Fabio si korup karena mengetahui kemarin Fabio mempermasalahkan lapak daya onderdil. Fabio kemudian dihukum. Ia terpaksa harus ikut ke patroli ke konser dangdut yang kita lihat di awal film. Bukan hanya itu, di sini Fabio merasa bahwa dirinya akan dibinasakan oleh utusan komandannya sehingga ia meminta bantuan pada Neto. Acho que eles vão passar, Neto. Mengetahui kaptennya dalam bahaya, Neto pun mengajak Matias. Qual foi? O que houve, cara? Os caras estão achando que foi o Fábio que fez a parada. Mereka pun pergi menyusul Fabio. Abaixa, abaixa. Você viu o Fábio aí? Calma aí. Tá vendo aí? Calma aí, compadre. Calma aí. Deixa comigo. Tá vendo aí, compadre? Faz merda. Dan penembakan Neto di tempat itu ternyata salah besar. Neto terlalu cepat mengambil keputusan dan menembak gangster yang mencoba mengambil uang di pinggangnya. Sementara di tempat lain, Neto dan Matias telah dikepung oleh para gangster. Di sini mereka hanya bisa berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah mendapatkan telepon dan mengetahui anak buahnya dalam bahaya, si komandan segera menelepon Boab. Mengetahui hal ini, markas besar Boab menelepon Nascimento yang sedang menginterogasi seseorang. Aparece tem um policial baleado. Tem uma equipe do quartel. Gente, Carvalho, tamo indo pra aí já. Foda, os caras fazem... Corta, porra! Untungnya lokasi tidak jauh. Mereka semua bergegas pergi menuju perkampungan Neto dan Matias berada.
Murato. Senta aí. Akhirnya Neto dan Matias berhasil diselamatkan. Os senhores estão bem? Sim, senhor. Sim, senhor. Alguns... Mereka dibuat terpesona ketika melihat para pasukan khusus ini. Kemudian keduanya memutuskan untuk mendaftarkan diri. Posso conhecer a unidade de vocês? Setelah kejadian heboh kemarin malam, di siang harinya Maria menerima telepon dari firma hukum tempat Matias akan mager nanti. Setelah menutup telepon, Maria didatangi oleh Bayano, seorang gangster penguasa kampung. Bayano memperlihatkan koran yang berisikan foto Matias. Di sini Maria dibuat cemas ketika mengetahui Matias adalah polisi. Tá de caô com a minha cara, porra. Vou entrar pro BOP porque ele gostava de guerra. Scene berlanjut di mana Neto, Matias, dan Fabio ternyata berhasil diterima sebagai pasukan BOAF. Nascimento sudah mengetahui karakter mereka bertiga. Neto bergabung karena suka perang, sedangkan Matias sangat percaya pada hukum. Lalu Fabio bergabung hanya untuk lari dari lingkaran komandannya. Beberapa menit kemudian ospek pun dimulai. Se o Fábio ficasse no batalhão, o coronel matava. Porque o número do senhor é 01? É porque o senhor vai ser ninguém aqui sabe que você recebe dinheiro do tráfico? Os nossos homens são formados na base da porrada. Di awal ospek mereka diintimidasi secara fisik maupun batin oleh anggota BOAF. O senhor turista, vem passear! Ospek berlanjut ketika Matias tertidur di saat materi perkuliahan berlangsung. Se eu deixar essa granada cair, o senhor vai explodir. Dia dikejutkan oleh Nascimento yang tiba-tiba memberikan bom tangan sambil melepas pin pengaman dari granat. Kemalangan pun tidak hanya menimpa Matias. Di saat makan siang, giliran Fabio yang dijadikan sasaran oleh Nascimento. Dia diminta untuk menghabiskan makanan yang berada di tanah. Fome, seu 06. Os senhores deixarem essa... 02. Se o senhor vomitar na... Fabio yang merasa jijik langsung muntah di atas makanan. Dan makanan itu ternyata akan disantap oleh teman-temannya. 02. E eu quero ver o chão limpo! Nascimento sengaja mengincar Fabio karena dia tahu sifat asli dari Fabio. Desamarrado. Seu animal. E o senhor... Tidak sampai di situ, Nascimento meminta Fabio untuk mengambilkan tahu yang berada di ujung rawa. Nascimento tak memperdulikan kaki Fabio yang rorombehen. Nós não gostamos de policiais corruptos. Karena kesakitan, Fabio akhirnya mengundurkan diri. Eu desisto! Merda! Sedangkan Neto dan Matias berhasil lanjut ke tahap terakhir. Di mana kini latihan menggunakan peluru asli. Nascimento yang mengetahui potensi Neto akhirnya merekrutnya sebagai asistennya. Cara de pau mesmo. Vai passar e vai embora. É isso aí. Nas condutas de patrulha, eu não admitia erro. Selama operasi lapangan, Neto malah bertindak barbar dan menembaki gangster yang dilihatnya. Kemudian hari ia pergi ke tukang tato untuk dibuatkan lambang BOAF sebagai tanda bahwa ia sudah bersiap hidup dan mati untuk pasukan BOAF. Hari ini adalah hari pertamanya turun ke jalan untuk mengamankan lokasi yang akan dikunjungi Paus nanti. Policiais recém-formados no curso do BOP saem de lá doutorando. Di tempat lain, Matias meminta Edu mengatur tempat di mana ia akan menemui dan menyerahkan kacamata pada bocil yang diasuh Maria. Di siang harinya, Edu yang memang bajingan malah membongkar rahasia pertemuan Matias kepada Bayano. Qual é, patrão? Que história é essa aí? Ô, vou levar nada hoje não, Baiano. Ele vai trazer aqui. Não, vai ser aqui não, pô. Vai ser aqui. Namun di hari itu, Neto mengingatkan Matias mengenai interview di tempat ia akan magang nanti. Sabe que isso é importante pra mim, né? Sabe? Oleh karena itu, ia menawarkan agar dirinya yang memberikan kacamata pada bocil tersebut. Sampailah Neto di salah satu warnet yang sudah dijaga ketat oleh komplotan Bayano. Ia yang tidak tahu apapun segera memanggil si bocil lalu menyerahkan kacamata. Setelah selang beberapa menit, tiba-tiba secara perlahan Bayano membalikkan tubuh Neto. Di sini ia melihat lambang BOAF. Tanpa pikir panjang, Bayano pun kocar-kacir. O cara que vira dono de morro pode ser maluco, mas não pode ser burro. Di mana ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa pilihan terbaik ketika membunuh anggota BOAF adalah mati. Karena merasa dijebak, Bayano pun melampiaskan kemarahannya pada teman-teman Matias.
Setelah perbuatan keji ini, Bayano berpamitan dan berencana untuk bersembunyi hingga situasi mereda. O que eu tô falando aí? Vai pra casa da tua mãe, leva o moleque. E eu percebi que eu podia usar aquele sentimento. Setelah upacara pemakaman Neto, Maria mendatangi Matias. Maria mengetahui bahwa kedua temannya sudah tewas dibunuh Bayano. Oleh karena itu, ia memberikan informasi mengenai istrinya Bayano dan minta Matias agar tak menyakiti istri Bayano. Olha pra mim, cadê o cara? Deu merda do teu namorado, eu sei! Tanpa berlama-lama, mereka berhasil menyekap istri Bayano. Hanya perlu waktu sedikit untuk pasukan Boab untuk membekukan tangan kanan Bayano. Tangan kanannya kemudian memberikan informasi mengenai teman kampus Matias yang tahu lokasi persembunyian Bayano. Dipenuhi dengan rasa kesal, keesokan harinya Matias mendatangi sekumpulan mahasiswa yang sedang berduka. Untuk pertama kalinya, Matias pun meluapkan amarahnya. Ia langsung menghampiri Edu dan menalipaknya. Setelah melampiaskan kekesalannya pada setiap orang pengguna gele ini, dia lalu mengunjungi bandar yang mengetahui lokasi Bayano bersembunyi. Para com essa porra, meu irmão! Filha da puta! Vambora, porra! Di hari yang sama, Boab melakukan sweeping di area yang berpotensi dijadikan tempat persembunyian Bayano. Essa missão o Neto já tinha cumprido. Nascimento sudah tenang mengetahui tugas utamanya sudah diselesaikan oleh Neto jauh-jauh hari. Kini pencarian Bayano hanya didasari solidaritas dan upaya balas dendam dari para anggota Boab. Mereka yang biasanya beroperasi malam hari tak segan-segan membungkus seorang bocil demi mendapatkan lokasi Bayano bersembunyi. Cadê o baiano? Bota ele no saco. Bota no saco. Sei não, meu. Fala, moleque. Fica à vontade. Não sabe mano, filha da puta. logo! Vai morrer. Fala, porra! Vai morrer. Porra! Eu vou dar. O quê? Eu falo. Tidak terlalu jauh dari tempat itu, Bayano yang tengah bersembunyi dibuat panik ketika situasi di luar sana menjadi pening. Bayano yang melag minta anak buahnya untuk mengambilkan air, tapi tiba-tiba Bayano tahu dirinya tidak akan dibiarkan hidup. Dia kemudian memohon untuk tidak menembaknya di bagian muka. Nascimento lalu menyerahkan shotgun dan meminta Matias menembak Bayano untuk mengetahui kelayakan Matias sebagai anggota. Dan Matias pun seketika menembaknya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Oke lur, jadi apakah pasukan seperti ini cocok untuk di Indonesia? Ya, saya netral saja antara setuju atau tidak lur. Karena ternyata lur, pasukan tersebut pernah ada di Indonesia pada tahun 1980 pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Kita doakan semoga Bapak Soeharto diberi tempat terbaik di alam sana. Jadi pada masa itu lur, pernah ada suatu operasi rahasia untuk menanggulangi tingkat kejahatan yang begitu tinggi pada saat itu. Dan operasi itu tidak familiar lagi dari telinga kita, ialah Petrus atau penembak misterius. Operasi ini lur secara umum adalah operasi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan di Jawa Tengah. Namun hal tersebut juga mendapatkan dampak baik. Peristiwa Petrus ini membuat angka kejahatan menurun secara signifikan, khususnya tahun 1983. Kejahatan kekerasan di Yogyakarta menurun dari 57% menjadi 20%. Dan di kota Semarang menurun dari 78% menjadi 50%. Berkat keberhasilan ini, pemerintah terus melanjutkan Petrus hingga tahun 1985. Rupanya hal ini juga merupakan taktik pengawasan diri agar orang-orang sadar akan tindakan mereka dan berhati-hati dalam bertindak. Namun tidak semua orang juga setuju dengan adanya operasi ini lur. Akibat dari operasi tersebut, oleh karena itu akhirnya operasi ini harus berhenti sampai tahun 1985. Akibat dari operasi tersebut, pada tahun 1983 tercatat 532 orang tewas. 367 orang diantaranya tewas akibat luka tembakan. Pada tahun 1984 ada 107 orang tewas, diantaranya 15 orang tewas ditembak. Tahun 1985 tercatat 74 orang tewas, 28 diantaranya tewas ditembak. Para korban Petrus sendiri saat ditemukan masyarakat dalam kondisi tangan dan lehernya terikat. Kebanyakan korban juga dimasukkan ke dalam karung yang ditinggal di pinggir jalan, di depan rumah, dibuang ke sungai, laut, hutan, dan kebun. Pola pengambilan para korban kebanyakan diculik oleh orang yang tidak dikenal dan dijemput aparat keamanan.
Lalu apakah Petrus ini melanggar HAM? Petrus ternyata masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Pasalnya operasi ini menghilangkan nyawa serta adanya penyiksaan tanpa melalui proses pengadilan. Jelas ini memang sangat memberatkan pikiran kita lur. Membasmi kriminalitas di masyarakat tanpa memperdulikan HAM jelas membuat kita dijuluki sebagai pembasmi yang keji. Jika dia membiarkan kejahatan berlangsung, maka kita adalah orang yang tunduk terhadap kriminalitas. Ini pilihan sulit, jadi saya tidak bisa memilih dan ini kembali pada kalian. Silahkan tulis di komentar jika ada saran lur. Dan saya pun punya saran sendiri lur untuk menanggulangi tindakan kriminalitas, dimulai dengan lingkungan kita. Cara mengatasi tindak kriminal adalah 1. Harus meminimalisir hal-hal yang mengakibatkan tindak kriminal, misal pencurian, perampokan, jamret, dan sebagainya. Hal-hal tersebut bisa terjadi karena kurang terpenuhinya kebutuhan sehari-hari. Solusinya adalah membuka sebanyak-banyaknya lowongan pekerjaan untuk meminimalisir pengangguran. Kedua, jika pada kasus pelecehan, pemerkosaan, hal ini juga dapat diminimalisir dengan cara berpakaian yang sopan, tidak terbuka menggunakan baju yang terlalu mini, bertingkah dan berucap yang sopan. 3. Memperketat keamanan di sekitar lingkungan. Keempat, terhadap sanksi tegas terhadap tindak kriminal. Kelima, yang terpenting adalah untuk generasi muda penerus bangsa. Sebagai orang tua harus menumbuhkan rasa kasih sayang dan iman yang kuat. Maka tindak kriminal dapat dihindari. Karena iman yang kuat, hal tersebut dapat teratasi. 6. Menjadi pribadi yang baik, menghindari pertengkaran dan pertikaian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Steve Austin undur diri dan mengucapkan terima kasih.